untuk pemupukan kolam itu lebih bagus pakai pupuk yang kering atau yang basah? Maksudnya pupuk itu Pak, pupuk kandang ayam yang kering atau basah? Itu gimana Pak? Wah, ini pakai anu ya? Apa? Organik ya? Enggak sih Pak, dia cuma kolam biasa, habis itu dikasihkan. Enggak, maksudnya pupuknya pakai pupuk organik berarti ya? Ya, ya organik. Pupuk kering itu lebih bagus ya. Jadi dia itu meniadakan apa itu namanya, agen penyakit gitu ya. Ya Pak. Ya, karena dia kan harus dikeringkan dulu ya, melalui proses lah gitu. Ya. Pak, Kalau yang langsung masih basah terus kemudian dimasukkan itu memang berpeluang untuk memasukkan agen penyakit gitu di situ tuh. Berarti di komposisi pupuk basah itu ada kandungan yang bahaya ya Pak ya? Namanya ya. apa? Ya. Walaupun sekarang sudah jarang ya memakai pupuk organik itu ya. Dulu itu banyak itu dipakai di tambak dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang kan sudah kecuali ya kalau emang ini ada di daerah-daerah untuk memanfaatkan kotoran ternak ya misalnya ya. Nah, itu pada dasarnya ada pupuk organik gitu. Oh iya Pak, mau nanya lagi Pak. Oke, silakan. Ini kan ada di suatu tempat itu ada kolam. Nah, kolamnya ini lumayan besar. Terus isinya itu ya ada kolam ikan mas, kolam ikan arwana gitu kan, kolam gurame. Tapi secara ukuran kolam itu terlalu besar untuk jumlah ikan yang nggak terlalu banyak gitu loh Pak. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Apa perlu kita kasih jaring gitu? Gimana ya Pak? Ini efisiensi ruang ya jadinya ya. Iya Pak. Oke. Ya kita lihat ikannya dulu lah ya. Ikannya kalau itu bisa makan plankton ya. Kalau jaring itu juga sebenarnya bisa kita pakai ya. Jadi itu mempermudah pengelolaan sebenarnya ya. Mempermudah manajemen gitu istilahnya ya. Pakai jaring ya apa ya gitu ya. Tapi itu kan perlu pengeluaran ya, perlu biaya lagi gitu ya. Tapi memang lebih bagus sih memang disesuaikan dengan carrying capacity-nya gitu ya. Kalau kira-kira kurang banyak ya mestinya ditambahin gitu ya, pada tebarnya ditingkatkan. Nanti urusan pakan nanti kan bisa dipupuk gitu ya. Syukur-syukur ikan-ikannya itu kita pilih adalah ikan-ikan yang herbivore atau omnivore ya, ikan mas atau yang herbivore ya. Itu misalnya ikan nila ya. Ikan nila itu plankton, fitoplankton, zooplankton masuk gitu. Ya. Tapi yang jelas biasanya sih dengan begitu ikan-ikan itu akan menjadi lebih cepat tumbuh gitu ya. Lebih cepat tumbuh kalau memang dia di bawah carrying capacity-nya kan berarti dia. Itu ya. Nah kalau pemakaian jaring tadi ya sebenarnya udah lebih bagus gitu ya, karena dia bisa mempermudah ya pengontrolan ya, pengendaliannya lebih mudah gitu. Itu juga nanti akan mempermudah untuk pemanenan ya. Kalau panen kan berarti kan tidak harus tidak harus dikosongkan kan, tidak harus dikosongkan airnya. Dan kita bisa mengadakan panen parsial dengan mudah juga. Gitu ya, kira-kira. Nanti akan kita bicarakan carrying capacity setelah ini ya di bagian produksi. Ini tadi yang saya janjikan tadi ada
52 Kepmen 2014 itu tentang penyakit, kemudian diperbarui. Nah, sebentar. Kelihatan di situ? Enggak ya? Belum, Pak. Nah, berarti stop dulu ya. Kepmen 52, kemudian di sini ada yang 19. Ya. Oke. Peraturan soal sorry. Saya mungkin ingin meminta saran kepada kamu. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Lihat, Pak. Ini adalah peraturan terbaru ya. Itu pengganti dari 54 2014 ya tentang obat ikan ya. Ini yang kita pakai ini ya. Jadi di dalam kita mengelola suatu industri aquacultur gitu ya. Ini harus kita memperhatikan ini ya. Nanti di sini lengkap, nanti saya ikutkan ya di dalam materi ya. Ini adalah pengganti dari 52 2014. Tapi pada dasarnya ini yang terakhir ya, nanti yang akan menyantumkan ya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya turunan dari 2014 ya. Ini tentang daftar obat ya. Ini ada obat keras, ada obat keras ya yang diperbolehkan. Nah, ini dari golongan tetrasiklin ya. Ini termasuk oksitetrasikin, tetrasikin dan sebagainya. Ini masih bisa digunakan ya. Enro itu sering ya kita dengar ya untuk di air tawar terutama ya. Kita pakai Enro ya. Dan kemudian oksi dan OTC ya dan tetrasiklin ini masih banyak kita gunakan. Kemudian non antimikrob ya di sini ada, nah ini methylene blue ya, ini masih bisa ya, akriflavin ya, ini juga sering ya kita pakai ya. Kemudian hormon GnRH ya, LHRH ya, kemudian ini ya HCG, ini kita bisa pakai. Vaksin, ya kalau vaksin itu memang agak terbatas ya pemakaiannya gitu ya. Obat keras yang dilarang, antimikrob, nah ini dari golongan amfenikol ya termasuk kloramfenikol tadi ya, ini sudah dilarang ya, tidak boleh ya. Kemudian yang sering furazolidon, ini dari kelompok nitrofuran. Dulu itu zaman-zaman tahun 80-90 ini orang itu memakai kloramfenikol dan furazolidon. Ini banyak sekali ini ya. Kloramfenikol warnanya putih, furazolidon itu warnanya kuning. Ini banyak dipakai ini ya. Tapi sekarang sudah dilarang. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang tadi saya katakan malakit green ini sudah tidak boleh ya, sudah tidak boleh dipakai ya, dilarang keras ya. Ya yang boleh itu adalah MB ya. Methylene blue ya. Kristal violet ini juga nggak boleh. Kemudian hormon estradiol sintetis nggak boleh. 17 metil testosteron ya. Ini yang masih jadi perdebatan ya. Masih kontroversial gitu ya. Karena ini kan untuk apa ini 17 alfa metil itu? Jantanisasi, Apa? MT terkenalnya MT. Seks reversal. Seks reversal ya.
Dan juga untuk ikan hias ini bisa menimbulkan warna ya. Warnanya akan menjadi cerah ya. Nih. Bagi yang melarang ya hormon ini memang berbahaya ya. Tetapi bagi yang pemakai bahwa MT ini ya, ini kan kebanyakan dipakai di awal ya. Ya, kebanyakan dipakai di awal gitu. Seks reversal itu kan di awal kan? Ya. Nah, setelah itu ya MT ini akan terdegradasi gitu ya. Jadi nggak sampai kebawa ke daging. Nah, itu alasannya ya. Makanya sekarang ini masih ya, kontroversial. Gunma ini trifulalin ya, triklofos, diklofos ini masih banyak ini ya dipakai ya, terutama untuk produk-produk pertanian. Nah, ini makanya tadi ada apa itu namanya? Hati-hati kalau dasnya ya. Di dasnya itu daerah-daerah pertanian gitu. Organofosfat ini yang mengancam nanti. Obat bebas terbatas, disinfektan dan antibiotik. Nah, ini yang biasa kita pakai, D, klorin, koper sulfat ya. Koper sulfat ini banyak dipakai untuk apa nih? Parasit, Pak. Apa? Parasit ya, dan untuk membunuh itu apa tuh namanya? Plankton, fitoplankton ya. Ini koper sulfat ini. Ini efektif ya. Yodin ya, ini yodin ini masih bisa dipakai ya, bebas ya. Yodin ini sebenarnya adalah untuk treatment air ya, juga dipakai untuk ini tadi apa parasit ya. Povidon, nah ini yang biasa ya, kalium permanganat ya PK ya, KMN4 ini udah biasa kita pakai ini. Sodium tiosulfat ini Na2S2O3 ya. Ini kita gunakan untuk apa nih? Sodium tiosulfat nih. Favorit, Pak. Untuk menetralisir ya. Untuk menetralisir kaporit. Lain-lain vitamin, mineral itu udah selesai ini ya. Cara pembuatan obat ikan yang baik. Ini lengkap nih kayaknya sih, lebih bagus. Oke. Sudah 2.30. Masih ada waktu berapa? 20 menit ya. Produksi. Share. Oke, kelihatan ya? Ini prinsip produksi aquaculture ya. Produksi menghasilkan komoditas untuk tujuan komersial melalui aktivitas pembenihan, pembesaran, dan peningkatan mutu. Ya. Tergantung nanti kita akan masuk ke mana, ya segmen mana. Ya, pembenihan membuat dari tidak ada menjadi ada. Ini terlalu dramatis nih ya. Ini maksudnya ya dari apa itu namanya? Ini sebenarnya memperbanyak aja gitu ya. Kalau membuat dari tidak ada menjadi ada itu ranahnya Allah itu mah. Tidak bisa di sini mestinya ya. Menciptakan itu ranahnya Allah, bukan manusia ya. Oke, ya memperbanyak ya. Dari sedikit menjadi banyak, satu pasang induk menjadi banyak telur, kemudian telur banyak larva. Larva kemudian bisa dibesarkan di pembesaran. Menambah ukuran dari kecil menjadi besar ya. Jadi kenapa kemarin saya katakan bahwa harapan ya sebagai sumber protein hewani ya itu adalah dari aquaculture gitu ya, karena dia adalah segmen produksi atau faktor produksi ya yang betul-betul yang benar-benar gitu ya
Jadi karena ada ini, dua ini. Pembenihan dan pembesaran ini gitu ya. Dari sedikit menjadi banyak ya, kemudian dari yang kecil menjadi besar. Udah, ya gimana lagi, kurang apa lagi itu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke produksi ya. Produksi ya, ini merupakan apa itu namanya? Faktor ya. Jadi dipengaruhi ya, merupakan fungsi dari ini ya. Dari ada pada tebar, ada pertumbuhan, ada mortalitas dan lama pemeliharaan ya. Pada tebar, kemarin kita sudah bahas ya. Semakin banyak penebaran, kita juga harus cek pakan dan juga cek kualitas air. Nah, gitu ya. Pertumbuhan ya. Pakannya semakin bagus, maka pertumbuhannya juga akan semakin bagus dengan kondisi kualitas air yang bagus. Mortalitas ya, itu dengan kualitas air yang bagus ya, yang sesuai dengan kebutuhan ikannya yang kita pelihara, maka mortalitas ini juga akan bisa kita turunkan. Lama pemeliharaan, nah ini tergantung dari ikannya ya. Nanti segmennya yang kita sasar itu ukuran berapa gitu ya. Ya terutama untuk lele ya. Lele itu dia itu apa tuh namanya? Anomali gitu ya. Kecil harganya murah, terlalu besar juga harganya murah gitu. Lain dengan ikan mas kan gitu. Biasanya ikan mas semakin besar dia akan dihargai semakin mahal, tapi lele kan enggak, harganya akan turun. Biasanya turun 1.000 ya. Kalau palang ya masih kecil ya, masih terlalu kecil ya. Misalnya lele itu sekitar 100 gram ya, size 10 ya. Nah, kalau misalnya 70 gram gimana? Ya bisa juga, tapi harganya murah ya. Harganya murah. Biasanya bisa turun 1.000 sampai 3.000 ya. Demikian juga kalau terlalu besar ya. Jadi produksi merupakan fungsi dari NB ya. Kemudian E, G min Z ya. Pangkat ini ya, pangkat ya. Kali T ya. G-nya itu pertumbuhan ya. Z-nya itu adalah mortalitas, T-nya itu lama pemeliharaan ya, -1 ya. Ini bisa kita turunkan nanti ya. Produksi biomasa awal ya, di sini sangat bergantung pada tebar ya. Kita bisa cek pada tebar itu dengan segitiga yang bolak-balik kemarin ya, tentang hubungannya pada tebar dengan pakan alami dan pakan buatan. Nah, itu akan menghasilkan pemahaman kita ya kepada pemberian pakan dan pengelolaan kualitas air gitu. Nah, nanti akan kita bahas, nanti ada yang kita sebut sebagai carrying capacity. B0 sama dengan N0 kali B, jumlah ikan ditebar ya, kali B, bobot rata-rata ikan tebar ya, gram per ekor. Biomasa akhir ini adalah kepadatan ikan, fish density, BT sama dengan NT kali WT. Jumlah ikan pada saat T ya, berapa ekor yang masih hidup berarti dari jumlah yang ditebar ini, kemudian bobot rata-rata ikan pada saat T, pada saat panen ya. Nah, kalau kelangsungan hidup SR NT per N0 kali 100. Nah, tadi turunan dari tadi pada ini sebenarnya adalah dari sini ya. P ya, produksi itu merupakan biomasa pada saat T dikurangi dengan biomasa pada saat 0 dari awal ya. BT min B0. BT adalah NT ya kali WT, sedangkan B0 itu N0 kali W0 ya. Kita ambil yang samanya ya. NT WT itu adalah N0 kali W ya. Ya, pada kondisi yang apa itu yang logaritmik ya. E min ZT ya. Karena ini N0 ya. Jadi di sini minus ya, minus karena ini adalah fungsi pengurangan ya, fungsi pengurangan ya. Kemudian B-nya fungsinya adalah positif ya, itu G dan T ya. Semakin besar laju pertumbuhan, semakin lama mestinya ini
akan menjadi lebih bagus gitu ya. Oke, jadi akhirnya ya kita dapatkan P itu merupakan N0 W0 ya. Ini adalah pada dasarnya ada B0 ya dikalikan dengan E pangkat G min Z ya, yang seperti yang tadi kita bahas di depan ya. Jadi di sini P adalah produksi, BT-nya biomasa akhir, B0-nya ada biomasa awal, NT N0 itu jumlah ikan pada akhir dan pada awal pemeliharaan, Z-nya ini adalah laju kematian ya, makanya ini adalah berupa minus ya, laju kematian ya. Kemudian G-nya laju pertumbuhan dan T-nya adalah lama pemeliharaan. Ini kita bicara masalah daya dukung, ya daya dukung. Kita kemarin sudah bicarakan masalah segitiga yang bolak-balik itu, bahwa semakin tinggi, ya semakin tinggi dari pada tebar, kita akan memberikan dampak yang negatif, ya, terutama adalah ketersediaan pakan dan kelayakan lingkungan, gitu ya. Nah, di sini harus kita lihat ini adalah daya dukung, ya, daya dukung carrying capacity. Ya. Kita lihat di sini ada biomasa, ya di sini, kemudian sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah waktu, ya. Pada dasarnya biomasa itu ya hampir sama dengan apa itu namanya bobot, ya, bobot rata-rata gitu ya, pertumbuhan individu, ya. Dia akan berbentuk sigmoid. Ya. Jadi dia naik perlahan-lahan, kemudian meningkat dengan cepat, dan kemudian pada suatu saat dia akan pelan-pelan, ya, sampai dia mencapai carrying capacity-nya gitu, ya. Jadi di sini pertumbuhannya itu pelan-pelan sekali, ya. Nah, bagaimana dengan yang biru ini? Ya, yang biru itu ada pertumbuhan. Ya, ini adalah pertumbuhan. Pertumbuhan pelan-pelan di sini naik, ya, sini naik, ya. Pada suatu saat, ya, pertumbuhan, ya, itu akan maksimal, ya, di sini. Ya. Pertumbuhan itu akan maksimal. Setelah itu, ya, laju pertumbuhan ini akan menurun, ya, dB per dt. Ini akan menurun. Ya. Nah ini pada saat tercapai ya pertumbuhan yang maksimal, ya di sini kita sebut sebagai CSC, ya, critical standing crop. Kecepatan pertumbuhan mencapai puncak. Jadi di sini tertinggi, ya. Laju pertumbuhan tertinggi di sini, ya. Ya. Oke. Kemudian laju pertumbuhan tadi akan semakin menurun, dan akhirnya mencapai titik 0. Ya. Oke. Nah, di sini ada carrying capacity, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini pertumbuhan biomasa tidak terjadi lagi, ya. Di sini pertumbuhan biomasa tidak terjadi lagi. Jadi biomasa akan konstan di sini. Pertumbuhan akan terjadi apabila ada N yang berkurang. Ya. Ada yang mati, ya, maka di sini memungkinkan terjadi pertumbuhan. Ya. Kalau tidak ada yang mati, ya udah terus saja di sini, ya. Nih, pertumbuhan biomasa tidak terjadi lagi, ya. Biomasa tidak berkurang dan tidak bertambah. Oke, ya. Nah, di sini terjadilah carrying capacity di sini. Ya. Pada saat laju pertumbuhan, ya, laju pertumbuhan itu di titik 0. Ya. Ini tadi kan laju pertumbuhan meningkat. Di sini terdapat CSC, ya.
laju pertumbuhan tertinggi. Setelah itu pertumbuhan akan menurun, ya, yang digambarkan dengan ini, ya, menurun, laju pertumbuhannya menurun, ya, pada saat tertentu, suatu saat, ya, itu pertumbuhannya ini akan nol, gitu. Ya, pada saat inilah terjadi carrying capacity, ya, daya dukungnya sudah tercapai di sini. Oke. Contoh, ya, contohnya apa nih kira-kira? Di dalam aquaculture apa nih contohnya kira-kira? Penerapannya apa? Penerapan ini daya dukung ini apa? Ayo, apa? Pak, sebelum saya mencoba menjawab, saya juga agak sedikit bingung terkait dengan grafik pertumbuhan biomasa ini, Pak. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak. Terkait grafik pertumbuhan biomasa ini, Pak. Ya, kenapa? Ya, jadinya begini, Pak. Misalkan dalam pemeliharaan ikan, ya, atau jenis ikan kerapu lah. Nah, dalam biomasa pertumbuhan, apakah itu berdasarkan daya dukung mulai dari pakan atau memang batas pertumbuhan atau umur ikan yang sudah ditentukan, Pak? Nah, semisal ketika pertumbuhan ikan sudah berakhir, apakah itu ditentukan berdasarkan umur atau memang daya dukung lain begitu, Pak? Iya. Oke, siap. Oke, siap. Itu dua hal yang berbeda, ya. Ya, siap, dua hal Pak. yang berbeda, ya. Kalau dari ikannya sendiri, ya, dia itu sama juga kan dari sini kan dengan waktu, ya. Kalau dari kecil, ya, kan seperti ini, ya. Kemudian juvenil, ya, di pembesaran dia seperti ini, ya. Kalau dia sudah dewasa, sudah tua, ya, kemudian dia sudah tumbuh apa? Tumbuh reproduksi, ya. Dia akan seperti ini lagi kan, turun lagi, ya. Ini adalah grafik pertumbuhan individu juga nih, ya, sigmoid. Ya, sigmoid. Ini warnanya, maaf, ini warnanya kebalik, ya. Jadi yang biru ini adalah pertumbuhan biomasa, ya, sedangkan yang merah ini adalah biomasanya, ya. Gitu, Mas. Jadi ini, ya, ini adalah pertumbuhan individu, ya. Kalau tadi bicara masalah individu dengan umur, ya, umur. Jadi dari tahap awal dia pelan-pelan, tetapi nanti kalau sudah juvenil dia akan loncat ini, cepat, ya, pertumbuhannya tinggi, ya, laju pertumbuhannya tinggi, ya. Kemudian dia mulai di sini, ya, dia akan pelan lagi, ya. Di sini ini biasanya pada saat-saat dia mulai berreproduksi, ya, pembentukan gonad. Nah, di sini terjadinya, ya. Nah, kalau untuk konsep daya dukung di sini, ya, itu memakai konsep ruang, itu, ya, ruang dan waktu. Kalau waktunya kan sudah tercetak di sini, ya. Ruangnya itu nanti akan mempengaruhi, ya, termasuk di dalamnya pakan, gitu, ya. Kalau ruangnya dia semakin berjubel, ya, dia juga akan apa itu namanya? Ada suatu stres tertentu, ya, yang dia alami, ya, sehingga dia akan terjadi pengereman, ya, perlambatan dari laju pertumbuhan, begitu, ya. Jadi ini terjadi dalam ruang dan waktu ini, ya.
Kalau tentang tadi yang ditanyakan ya, itu masalah umur, itu adalah kita di sini. Ya, kita template ya. Ini adalah pertumbuhan individu ya. Pertumbuhan secara umum ya kan seperti ini ya. Seperti ini. Sigmoid ya. Ini bisa nanti didalami ya di dalam ekologi ya, fundamental of ekologi ya, ini yang biasa kita baca waktu semester semester 1 ya, fundamental of ekologinya Odum itu ya, itu ada ya. Sistem juga ada, sistem ekologi ya, ini juga ada. Oke. Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk pencapaian waktu umur ya, itu kan misalnya ikan kerapu saja kan bertahun-tahun gitu kan, ya. Tetapi pada suatu saat ya, dia masuk ke area dewasa ya, dari ini juvenil cepat ini tumbuhnya, kemudian di pembesaran, kemudian pada suatu saat dia akan pelan ya pertumbuhannya gitu. Ya semua begitu ya, termasuk ikan mas juga ya. Selama dia itu bertumbuh reproduksinya, maka pertumbuhan reproduksi atau gonadik ya, maka pertumbuhan somatiknya akan jauh berkurang gitu ya. Energi yang dipakai untuk pertumbuhan gonadik ya atau reproduktif ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan somatik. Gitu. Makanya itu ada apa itu namanya seks reversal misalnya ya. Jadi ikan kita jantankan semua, kemudian kita produksi ya di kolam gitu kan. Terutama untuk ikan nila ya, nila gitu misalnya. Di situ nggak ada ceweknya, ya, nggak ada betinanya, sehingga rangsangan untuk pembentukan gonad ya ini bisa dieliminir gitu. Ini konsep-konsep yang kita pakai di ini ya, produksi ini. Oke. Nah ini yang kemarin juga kita sudah ini ya. Jadi ini ada CSC ya. Di sini ada CSC. Gimana caranya supaya CSC ini tidak menurunkan ya. Laju pertumbuhannya bisa naik lagi. Makanya kita tambah. Nah, ini yang pertama ini kan tanpa pemupukan dan tanpa pemberian pakan. Nah, ini yang kedua ya. Itu kita pupuk. Nah, makanya ini naik lagi ya. Meningkatkan carrying capacity-nya ya. Tapi ini masih belum diberikan pakan, dia akan turun. Bagaimana menaikkan lagi? Kita kasih pakan di sini. Ya, pakannya belum pakan yang benar nih. Ya. Masih pakan dedak dan sebagainya, pakan apa ini? Tambahan lah ya gitu, ya. Nah, kemudian dia akan turun lagi. Sebelum turun kita naikkan lagi. Dengan apa? Ya. Dengan pemberian pakan yang kaya protein, ya. Pakan-pakan komersial ya seperti ini. Ya. Ini akan turun lagi. Gimana caranya? Kita perbaiki kualitas air, ya. Turun lagi, naikkan lagi. Dengan apa? Bioflok. Ya. Jadi ini selalu ya bisa dinaikkan lagi dengan adanya teknologi, ya. Gitu. Oke, saya pikir itu yang bisa kita diskusikan. Minggu depan kita yang terakhir ya. Ini minggu kelima kan ya sekarang ya? 6 Bapak. Kelima tuh. Pertemuan kelima.
Iya kayaknya Pak. Kalau Akan minggu mundur ini kan, udah mundur 6, Pak. sekali Iya. ya. Mundur ya. Untuk yang pasca rata-rata memang mundur ya, mundur 1 minggu. Jadi ini untuk S1 memang minggu ke-6, untuk S2 ini minggu ke-5. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan ya, nanti tolong disimpan dulu, dicatat dulu, ditulis ya, biar nggak lupa. Nanti minggu depan, nanti sebelum kuliah, materi yang baru nanti akan kita diskusikan ya, apa-apa yang kira-kira hari ini ya belum jelas gitu ya. Nanti akan kita diskusikan lagi ya pada awal kuliah ya minggu depan. Oke, saya pikir sekian dulu ya pertemuan kita ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi Kamis mendatang ya. Kamis mendatang ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti ditulis saja dulu ya. Ini jam 3 nih, jam 3 harus masuk lagi di praktikum. Oke ya. Oke, siap ya. Jadi masih ada waktu lah, santai aja ya. Praktikum daskuah mah tenang. Oke ya, jadi nanti tolong sekali lagi dicatat nanti maaf ini jadi minggu depan nanti kita bicarakan lagi 5-10 menit lah sebelum kita masuk ke materi yang baru. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wabarakatuh. Pak. Salam sehat, Pak. Terima Sama-sama. kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, monggo.